Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali Mas Bro di channel Patur Sagai. Jadi di konten kali ini saya coba kembali membuat tutorial tentang timah yang akan digunakan sebagai pemberat double hook, yaitu dengan cara dicorkan langsung ya ke double hook. Nah, buat kalian yang belum menonton tutorial cara membuat replikanya, kalian bisa cek videonya. Di situ juga ada tutorial cara membuat cetakannya ya, termasuk tutorial cara cor langsung ya ke double hook. Untuk ketiga konten tersebut bisa kalian cek linknya di deskripsi ataupun pojok kanan atas konten ataupun video ini Mas Bro. Untuk konten kali ini kita coba mengolahnya dulu Mas Bro, untuk timah yang akan dicorkan ke double hook. Dan efeknya itu sangat baik ya untuk double hooknya, asis dan juga blade beserta ring dan juga gini-gini. Jadi dia tidak mudah korosi Mas Bro, ketimbang tidak kita olah dulu. Ini kalian bisa lihat hasilnya ya untuk timah yang saya corkan langsung ke double hook. Hasilnya mengkilat ya Mas Bro. Nah, di konten ini saya akan coba membuatkan tutorial buat kalian yang pengen membuat double hook menggunakan timah cor. Tapi sebelum ke tahapan itu, buat kalian yang belum subscribe, ini di subscribe dulu Mas Bro ya, untuk supportnya ke channel kita. Dan jangan lupa tombol lonceng notifikasinya diaktifin supaya kalian bisa menerima notifikasi konten tayang dari channel Patur Sagai. Oke, langsung kita ke tahapannya Mas Bro. Yang pertama yang kita siapkan adalah sendok ya Mas Bro. Jadi untuk sendok sendiri ini berfungsi sebagai wadah untuk kita meleburkan timah. Yang kedua blender las ya Mas Bro. Jadi untuk blender las ini apabila kalian tidak memilikinya bisa menggunakan kompor gas. Untuk pengolahan ataupun peleburan skala besar untuk timah cor, mungkin di konten selanjutnya Mas Bro ya akan saya buatkan tutorial, karena saya mempunyai trik khusus untuk konten tersebut. Jadi ditunggu kembali untuk kontennya. Di konten ini kita masih menggunakan timah pemberat pancing ya Mas Bro. Nah, di sini kalian bisa lihat ya untuk hasil dari timah yang sudah diolah dan yang belum. Dan apabila timah yang kalian corkan ke double hook belum diolah, hasilnya akan seperti ini ya Mas Bro, yaitu korosi di mana-mana, khususnya di bagian asis blade. Oke, karena untuk timah ini sendiri mempunyai zat asam ataupun tingkat korosi yang sangat tinggi ya buat bahan-bahan logam. Jadi sebelum ke tahapan mengecor langsung ke double hook, sebaiknya diolah dulu Mas Bro. Apalagi kalian memilih timah dari bekas aki. Jadi untuk timah dari bekas aki sebaiknya diolah dulu untuk double hook yang ingin kalian cor. Oke, langsung saja kita leburkan untuk timah pancing ini Mas Bro. Kita lepas kawat yang ada pada timah pancingnya. Sebentar, kameranya tak posisikan dulu Mas Bro, takutnya kena bias panas ya. Selanjutnya kita siapkan untuk blender lasnya. Koreknya ini Mas Bro, mampet. Nah, ini sudah hidup ya. Langsung kita lebur Mas Bro. Satu aja Mas Bro ya, cukup satu aja Mas Bro, ntar kelamaan lagi. Oke, langsung kita lebur. Ini kita lepas dulu kawatnya itu Mas Bro yang ada di timah pemberat pancing. Nah, ini sudah lepas ya. Kita dinginkan sebentar, terus kita taruh di sendok Mas Bro. Nanti kalian bisa lihat ya hasilnya, kenapa timah pancing tadi berwarna hitam. Itu warna hitam itu korosi Mas Bro, yang menyebabkan korosi yaitu. Selanjutnya kita siapkan air bersih Mas Bro, dan kita akan menyepuh timah yang akan kita corkan ke double hook. Oke, sekarang kita lebur kembali untuk timah yang akan kita sepuh.
Selanjutnya kita jatuhkan ke air Mas Bro. Nah ini ya, nanti sebentar akan saya spill untuk hasilnya. Sebentar saya matikan dulu untuk blender lasnya. Nah ini Mas Bro, jadi yang berwarna mengkilat itulah yang kalian ambil untuk dicorkan ke double hook, sedangkan yang hitam yang itu kalian buang ataupun kalian tinggal. Dan untuk menyepuhnya sendiri itu kurang lebih 2 hingga 3 kali penyepuhan ya, prosesnya sama seperti tadi. Ini ya saya spill untuk yang berwarna hitam. Nah itu Mas Bro, di sini ada 2 ya yang tidak bisa digunakan ke tahap pengecoran di double hook. Satu yang mengkilat ya, ini yang akan kita gunakan, bisa terlihat ya, dan itu akan awet warnanya Mas Bro pada saat kalian corkan ke double hook. Oke, di sini saya pilih dulu ataupun saya pilih ya untuk bagian yang tidak perlu dicor. Nah ini Mas Bro ya, ini semacam spon ya yang tidak bisa digunakan sebagai timah pemberat. Selanjutnya kita lebur kembali Mas Bro untuk melepas bagian yang tidak penting. Jadi yang tidak terpakai di sini ini ada yang berwarna hitam dan juga berbentuk spon ya Mas Bro. Jadi nanti apabila kalian ingin mempraktekannya, kalian akan menemukan 2 hal tersebut. Oke, di sini kita coba lebur kembali ya Mas Bro untuk kedua kalinya kita menyepuh sebelum ke tahapan dicorkan ke double hook soft. Tapi di konten ini Mas Bro ya, saya tidak mencor ke double hook ya. Jadi saya di sini membuat konten tutorial cara menyepuhnya saja. Oke, seperti tahapan awal kita leburkan timah ini hingga dia benar-benar panas. Nah ini bisa dilihat Mas Bro yang berwarna hitam itu tadi saya tidak bisa ngelepas menggunakan tangan Mas Bro, jadi saya leburkan kembali terus saya sepuh ke air ataupun saya jatuhkan ke air kembali. Oke, bisa dilihat itu Mas Bro yang berwarna hitam di atas. Coba kalian tonton tutorial lain ataupun pengolahan dengan bahan timah, itu kan biasanya ada yang dikuas atau digeser, dibuang tuh bagian atas. Nah itu Mas Bro yang saya praktekkan di konten ini. Jadi untuk skala kecil ini agak susah Mas Bro ya. Jadi untuk skala peluburan skala besar itu lebih gampang untuk proses memilah mana yang tidak bisa digunakan ke tahap pengecoran. Oke, kita panaskan kembali. Selanjutnya kita jatuhkan ke air Mas Bro. Nah di sini saya menjatuhkannya sedikit demi sedikit ya, mana tahu dia bisa terpisah Mas Bro. Di sini agak sedikit sulit ya untuk memfokuskan, jadi nanti apabila kalian mempraktekannya kalian akan temukan hal itu Mas Bro. Ini yang saya ambil yang berwarna hitam tadi ya, dan yang berbentuk spon, dia lebih ringan Mas Bro untuk beratnya nih, yang agak bulat tuh ya. Setelah konten ini atau konten kapanlah nanti saya akan buatkan tutorial cara membuat minyak patri untuk timah. Jadi minyak patri itu bisa digunakan untuk bahan logam semacam stainless dan juga kuningan. Jadi apapun yang ingin kalian patri menggunakan cairan itu menggunakan timah, kalian memerlukan cairan tersebut ya Mas Bro. Itu konten tutorial 1 tahun yang lalu lah kurang lebih Mas Bro ya, sudah saya buatkan. Jadi nanti saya reupload untuk konten ini, mana tahu kalian ada perlu ya untuk minyak patri. Oke, dan ini hasil untuk timah yang siap digunakan sebagai pemberat timah double hook ya Mas Bro. Nah tuh ada juga Mas Bro, masih sedikit belum terpisah, tapi kita menggunakannya di sini sedikit saja Mas Bro ya.
Yang penting kalian sudah paham cara menyepuh ataupun mengolah timah untuk double hook soprok. Oke, jadi untuk satu biji timah pemberat untuk pancing tadi kita hanya mendapatkan sebagian ya, yang bisa kita gunakan sebagai timah pemberat double hook. Nah, ini saya coba ambil kembali yang bisa digunakan Mas Bro. Caranya sama, yaitu dengan disepuh menggunakan air. Kalian bisa lihat ya, di bagian sisi kiri itu sudah terpisah Mas Bro. Jadi yang sisi kanan itu timah yang bisa dipakai. Nah, ini Mas Bro, ini bisa digunakan sebagai pemberat timah double hook. Dan yang ini yang berbentuk spons ya, dia sangat ringan seperti yang saya jelaskan, dia sudah terpisah. Jadi untuk sisi kanan itu timah yang tidak bisa digunakan ya, dan yang kiri adalah timah yang bisa kita pakai untuk mengecor double hook. Oke, kita amankan dulu untuk wadah airnya. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya Mas Bro. Dan untuk konten selanjutnya nanti kita akan membuat ataupun saya akan memberikan trik cara membuat timah cor double hook soprok menggunakan satu sisi cetakan. Contohnya seperti ini ya Mas Bro. Jadi untuk konten selanjutnya akan saya buatkan tutorial tentang cara mencor timah double hook dengan satu sisi cetakan Mas Bro ya. Jadi buat kalian yang belum subscribe, ini di subscribe dulu, tombol loncengnya diaktifin supaya kalian bisa menerima notifikasi konten selanjutnya dari channel Fatur Sagai. Oke Mas Bro, buat kalian yang sudah menonton konten ini dari awal hingga akhir tanpa skip, saya ucapkan terima kasih banyak dan semoga bermanfaat ya untuk konten kali ini. Jangan lupa Mas Bro like dan share ya ke teman-teman tentang cara pengolahan timah untuk pemberat double hook soprok supaya tidak mudah membuat korosi. Oke, mungkin itu saja ya untuk konten kali ini, dan terima kasih banyak sekali lagi atas support kalian selama ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Mas Bro, jumpa kembali ya di konten saya selanjutnya.